Polemik seputar penanganan banjir Jakarta selalu menjadi perhatian publik. Apalagi beragam gagasan yang diajukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dirasakan masih belum cukup efektif dalam mengatasi bencana tahunan ini. Sebenarnya banjir ini kan kita jelas mengerti ya. Ada daerah yang memang akan selalu tergenang, yaitu daerah yang topografinya rendah di bawah permukaan yang rata-rata. Daerah di pinggir sungai. Daerah ini sampai kapanpun kemudian akan mengalami genangan. Hanya bagaimana membuat genangan di sini cepat menyusut. Di sini yang perlu sumur resapan, bukan di semua tempat begitu. Apalagi di trotoar dan di median jalan yang lebih tinggi. Lalu kemudian ada daerah yang memang dekat pinggir sungai. Sampai kapanpun kalau sungainya meluap dia akan kena. Tetapi daerah yang lebih jauh tentu tidak terkena karena terhalang. Nah di sini juga diperlukan sumur resapan begitu. Tidak jelas begitu konsep yang mau ditawarkan. Sumur resapan ini kan kemudian oke lah, itu betul kalau ditempatkan di bawah paling rendah. Tapi kalau ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, iya namanya melawan gravitasi. Saya nggak tahu, guru SMA saya dulu mengatakan ya air itu mengikuti gravitasi bukan melawan gravitasi begitu. Menanggapi pandangan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa pihaknya tetap optimis dan akan terus berusaha keras melaksanakan tugasnya dalam rangka mengatasi banjir Jakarta. Tadi ngobrol soal BKT, jadi kita sering menemukan tepi-tepi atau sungai-sungai itu tanggulnya lebih tinggi daripada tanah di kanan kirinya. Sehingga kalau ada hujan di lokal, malah justru air hujannya tidak bisa dialirkan ke sungai. Karena tanggulnya sungai itu tinggi, dan tanggul sungai nggak bisa dilobangin. Karena kalau dilobangin, nanti ketika permukaan air sungainya naik, malah kanan kirinya banjir. Nah, tempat yang seperti itu maka dibangun sumur-sumur resapan di kanan kirinya. Kenapa? Ya supaya dia bisa teralirkan. Kalau tidak, dia harus dipompa. Nah, kalau dipompa, ekstra energi. Tapi kalau dialirkan ke dalam lebih hemat. Sekarang ada konsep namanya sponge city, yang itu sudah diterapkan di berbagai negara tentang bagaimana kita bisa mengelola air di dalam wilayah perkotaan dengan menyiapkan tempat-tempat untuk menyerap air. Ada taman, ada vertikal drainase, ada danau-danau kering. Danau kering itu artinya sehari-hari kering, tapi pada saat musim hujan dia menampung air. Nah, konsep sponge city ini sudah diadopsi di banyak tempat. Nah, kami ketika mengerjakan ini juga belajar dari konsep itu. Dengan adanya climate change, maka hujan itu tidak bisa lagi diprediksi seperti dulu. Kalau dulu musim hujan itu ya kira-kiranya September sampai April. Sekarang musim hujan di tiap bulan terjadi hujan. Lalu yang kedua, kalau dulu hujan itu bisa diprediksi durasinya. Sekarang kadang-kadang hujannya hanya 2 jam, tapi intensitasnya luar biasa tinggi. Nah, itu dialami seluruh dunia. Jadi kita berhadapan dengan perubahan alam yang membuat tidak mungkin lagi kita mengelola air sebagaimana masa lalu. Kita sekarang harus menggunakan konsep-konsep yang lebih baru, yang lebih siap untuk mengendalikan air pada volume yang tinggi. Dari beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan, perlu adanya pemetaan masalah terkait dengan banjir dari hulu ke hilir, sehingga bisa dilakukan upaya komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan banjir di wilayah DKI Jakarta. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.